nyampe di akhir kayaknya ya. Iya. Jadi ditanyain apa yang paling berkesan. Nah sekarang pesan buat teman-teman yang lagi berjuang buat SKB. Apa nih yang mau Gimana Kak, gimana? pesan buat yang lagi berjuang SKB. Apa yang mau duluan memberikan pesan-pesan? Udah kayak itu siapa? Ya aja deh, saya deh, aku pengen dengar saya. Nggak memberikan wejangannya kepada pemirsa sekalian. Sebenarnya pesan-pesan ini tuh berdasarkan dari pengalaman aja ya. Aku tuh tidak melakukan, menurut aku ya, aku tuh masuk ke sini tuh beruntung, tapi tanpa kurang melakukan hal yang benar gitu. Bukan tidak melakukan hal benar, kurang melakukan hal yang benar. Pertama mah, saatnya kamu carilah info sebanyak-banyaknya gitu. Jangan kayak aku beneran buta, bahkan aku kayak daftar aja tuh cuman karena jurusanku tuh jurusan baru ya. Rekayasa Hayat itu cuma ada satu di Indonesia, di satu institut, dan kayak baru ada 2010. Sementara aku tuh angkatan 3, aku 2012. Itu kayak daftar tuh cuma karena kayak, ini ada nih Rekayasa Hayati, udahlah aku daftar gitu. Jangan kayak gitu, bener, jangan kayak gitu. Terus cari peluang juga, soalnya pengalaman tuh apa ya, ini yang buat yang baru mau daftar, tapi ini ya buat yang baru mau daftar tuh kayak jangan terlalu idealis, boleh lah, cuman jangan terlalu idealis, karena kalau pengalamanku lihat temenku kan kalau BPOM itu seluruh Indonesia, beda pesaing antara di Pulau Jawa, zona nih, di BPOM itu zona, aku zona 4 itu Pulau Jawa, terus ada yang kayak ke arah Sumatera sana, terus ada yang ke arah timur juga gitu kan. Cari peluang, maksudnya kalau misalnya kamu merasa tidak mampu, ini bukan maksud merendahkan atau gimana ya, cuman memang pada kenyataannya yang aku lihat gitu, di Jawa itu saingannya tuh kuat dan tinggi-tinggi gitu loh, maksudnya ya cara nilai juga tinggi-tinggi gitu loh. Itu kayak apalagi BPOM yang di pusat gitu loh. Kalau kamu merasa tidak mampu untuk bersaing di situ, ya kalau emang masih mau keterima ya janganlah gitu, jangan ke situ gitu. Masih ada, kan pasti ada celah-celah kecil gitu loh. Kayak ya daftarlah kamu di mana gitu. Terus lihat juga pesaingnya kayak gimana. Pinter-pinter nyari peluang, nyari informasi. Kalau bisa cari teman, karena punya teman yang sama daftar itu bakal sangat membantu. Kalau aku tuh kayak kemarin nggak punya bayangan, karena punya temen, jadi kayak ini saya cari aja dari sini gitu. Coba kamu belajar dari sini gitu loh, kayak gitu. Cari teman, terus apa ya? Belajar sih. Itu salah satu hal yang paling aku sesalkan tuh belajar. Karena aku tuh SKD tinggi, bolehlah SKD ku tinggi, tapi SKB ku tuh rendah banget. Aku lupa sih total nilai itu berapa. Cuman seingatku aku tuh SKB nggak nyampe setengahnya, nggak nyampe setengah dari si nilai itu. Dan yang bikin aku nyesel itu dari situ, kalau di BPOM itu kan aku 11 orang yang keterima ya, dan itu penempatannya berdasarkan minat, tapi dilihat juga dari rankingnya. Nah aku tuh gara-gara SKB aku anjlok, walaupun wawancaraku tuh aku bisa bilang bagus banget, nilai sempurna lah ya, cuman karena SKB aku beneran jelek banget, kayak aku tuh beneran langsung kelempar gitu. Maksudnya aku pilih itu prioritas tuh Bandung Jakarta ya penempatan, terus sekarang aku kelempar ke Banten kayak gitu. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang kamu sesalkan di kemudian hari gitu. Belajar lah kalau bisa, belajar lah, maksudnya kayak jangan asal lulus gitu. Cuman kalau bisa kamu jadi yang terbaik. Kalau aku ya, prinsip aku ya, dari 11 orang tuh benar-benar kelempar gitu, karena ada akibat dari hal yang kita ya timbulkan, ya ada yang timbul lah gitu dari apa yang kita perbuat tuh gitu. Dengan ranking 5 tuh ya kamu lulus, cuman ternyata kamu bisa kelempar gitu. Nah, aku kan nggak mau jauh dari orang tua awalnya gitu kan, ada yang disesalkan di orang yang bilang, ini mas saya bukan masalah belajar nggak belajar, ini mah masalah kamu keberuntungan kamu aja. Waktu aku nggak bawa berkas tuh ada orang ngomong kayak gitu. Terus setelah aku keluar, bener kan saya kamu lulus gitu kan, itu mah karena kamu beruntung. Gak cuman itu, maksudnya kayak Allah juga ngeliat lah, maksudnya Allah juga bakal memberi sesuatu kalau orang itu kan berusaha gitu ya. Itulah yang aku dapat, bener kan. Terus
apalagi ya gitu. Oh gini sama ini aku kan jadi memang beneran karena pengalaman aku tuh di SKD itu jelek ya, maksudnya kayak nggak bawa berkas. Aku tuh baru nyampe pagi, kondisinya masih capek ya badannya, terus kayak tiba-tiba nggak bawa berkas. Terus ketika aku lagi bikin surat keterangan apa gitu ya buat memenuhi berkas itu, aku tuh bareng sama dua temen sekelasku dulu. Mereka tuh belajar tanya jawab, dan aku tuh kayak beneran semua pertanyaan yang mereka lontarkan tuh aku nggak bisa jawab. Down dong, beneran down banget gitu loh, maksudnya kayak apaan tuh gitu, kayak nanti kalau keluar aku harus jawab apa, beneran nggak tahu sama sekali, no idea lah pokoknya. Mereka tuh beneran udah kayak tanya jawab segala pertanyaan segala macam, sementara aku kayak lagi bikin surat pernyataan untuk melengkapi ke berkas segala macam gitu kan. Di dalam tuh aku bener-bener kayak setelah semua terlewati yang ijazah dan semuanya udah terkumpul tuh kayak beneran kayak cuma narik nafas panjang. Nih jalan dari kayak verifikasi itu kan semua dicek gitu kan. Masuk tuh bener kayak agak ke ruangan tuh aku agak jauh gitu, terus kayak beneran jalan sendiri tuh, cuma beneran kayak narik nafas panjang, aku cuma nyebut dalam Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kayak kalau misalnya emang jalanmu tolong mudahkan, aku cuman gitu Kak. Dan itu beneran kayak dari awal aku nggak ada deg-degan sama sekali. SKD itu tenang banget sampai akhir, terus kayak ngerjain soal tuh lancar aja. Aku tuh tipe orang yang kalau ujian tuh panik, kalau ujian dalam itu panik gitu loh. Tapi itu tuh beneran kayak tenang, beneran tenang gitu, tenang banget, tenang setenang-tenangnya. Dan aku juga nggak nyangka kalau nilai aku bakal gede gitu. Soalnya nah terus kayak temenku yang tadi tanya jawab itu duduk kan di sebelah aku akhirnya. Kita ketemu lagi, aku duduk sini ya, saya bener berarti ya udah gimana Allah aja gitu loh. Kayak aku tuh beneran di situ nggak tahu kenapa aku di situ nemu titik pasrah aku, beneran yang pasrah gitu loh, kayak ya udah ya Allah kalau emang yang terbaik ya udah gitu, beneran tenang dan kayak gitu gitulah. Kata sih itu pengalaman spiritual aku juga ya, kayak aku bisa kayak gitu aja Ya gitu. Allah. Dan tenang beneran. Itulah pengalaman aku SKD. Sudah gitu Kak. Jadi sarannya itu, jangan lupa berdoa, belajar, minta restu orang tua yang pasti. Karena aku yakin doa orang tua aku tuh itu yang paling utama sih. Tapi jangan melakukan kebodohan-kebodohan kayak aku lah. Pesan-pesannya tolong dibaca dengan benar, dengan teliti. Terus sama ini sih, cari peluang gitu. Karena beberapa kali temenku yang coba daftar, aku udah saranin nih. Aku melihat yang tahun lalu tuh seperti ini. Kamu lebih baik menurutku daftar ke sini. Karena itu peluangnya akan lebih besar dan ya kamu kemungkinan keterimanya besar gitu loh. Tapi ya gitu loh, ya namanya orang punya idealisme masing-masing. Tapi ya itu, peluang dan cari temen itu ya, kalau kamu nggak bisa nyari info kayak aku kan bingung ya mau nyari info kemana, ya sengaja carilah teman yang punya info gitu. Jadi kita dapat info terus kayak gitu. Ya benar. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kalau Rintan gimana Rintan? Udah Kayaknya udah sama deh. Coba Berdoa, diulang. minta restu orang tua, belajar. Udah cuman itu aja. Ya, Jadi itu dong. Terus kayak, aku Udah berbusa ya. Udah dikemas, Udah udah dikemas tips triknya sama Kase. ya, versi panjangnya saya, versi pendeknya Lintang ya. Mohon maaf Wah, ya. seru banget, bener-bener pembicaraan yang seru sampai Tapi bener loh, cari peluang itu bener loh. Cari Iya. peluang itu bener. Soalnya aku pengalaman, kalau aku waktu itu mendaftarkan hanya mencari yang lebih mudah persyaratannya. Lalu kemarin aku daftarin suami aku kan, dia idealis waktu itu. Dia daftarnya idealis. Aku waktu itu milihin dia ya suatu instansi lah. Aku bilang udah ini aja. Ini tuh udah pasti kayak dia tetap di Jakarta. Tapi dia tuh udah aku pas kan bisa lihat ya, kalau nggak salah waktu tuh bisa lihat. Aku lupa deh, pokoknya aku udah daftar ini aja, aku bilang. Daftar ini aja, rada banyak, yang diterimanya rada banyak, terus kayaknya orang tuh belum tentu minat ke sini. Kan yang penting sama-sama masuk, masih di Jakarta, masih Pemprov DKI waktu itu. Tapi dia nggak daftar itu. Akhirnya pas pengumuman berkas, bener dong yang dia daftarin itu banyak banget yang daftar. Terus
ya udahlah, kayaknya udah pasti nggak masuk, diambilnya cuma satu, jadi dia nggak ikut SKD. Terus pas aku lihat lagi yang saran aku untuk daftar itu, bener, nggak ada peminatnya, cuma satu. Coba kalau waktu itu dia daftar, dia langsung keterima. Oh, bisa ngeramal juga ternyata Lintangnya. Iya, soalnya kan sebenarnya kelihatan. Daftar tuh ada. Ya, kan sebenarnya kelihatan kan. Terus kayak dari kita search pun kelihatan yang paling duluan keluar itu pasti orang tuh banyak yang milih di situ gitu. Aku waktu itu milihin suamiku tuh udah yang slide ke berapa, udah ke nomor yang ke berapa gitu di instansi itu gitu. Tapi dia nggak mau. Jadi dia lebih milih yang pas kita cari nih informasi dia, terus langsung ketemu tuh di halaman pertama dia milih yang itu. Dan ternyata bener aja banyak banget yang daftar. Peluang itu penting sih gitu. Kalau niatnya emang kita pengen keterima CPNS ya. Wah, benar-benar Yang awal ya. banyak banget yang bisa kita dapat pelajaran-pelajaran dari narasumber kita hari ini ya. Luar biasa. Jadi aku bisa sedikit menyimpulkan kalau yang pasti sistem CPNS sekarang itu udah sangat baik banget ya. Sehingga yang diterima tuh ya benar-benar putra-putri terbaik bangsa gitu. Kayak dua teman kita, Lintang dan Sea ini. Dan perjuangan itu juga diperoleh dengan perjuangan juga tidak akan menyalahi hasil ya. Dimana Lintang yang awalnya urutan ketiga juga bisa ngejar gitu sampai akhirnya bisa terima gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin juga walaupun awalnya kita di atas, mungkin belum tentu nanti di akhirnya tetap di atas gitu kan. Terus hasil juga yang diperoleh oleh mereka ini kan nggak gampang gitu, walaupun saya tadi ceritanya dia keberuntungan, tapi tetap aja gitu ada faktor-faktor perjuangan yang membuat ya menjadi kesan tersendiri gitu ya, dan menjadi nilai plus buat dia kan. Terus yang terakhir juga ikhtiar aja nggak cukup pastinya. Kayak cerita saya tadi gitu kan, kayak ada doa, terus restu orang tua. Jadi faktor keberuntungan itu juga ada. Jadi walaupun udah ikhtiar maksimal, tapi kita juga jangan mengandalkan ikhtiar kita gitu, karena ada yang Maha Kuasa juga yang menentukan, seperti itu ya. Iya, mau nambahin nggak? Cukup kayaknya. Cukup ya. Kalau udah, kita mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Lintang sama Sea. Lintang sehat. Udah diajak ngobrol-ngobrol. Iya. Kayak reuni banget. Seru loh. Seru banget. Nanti semoga bermanfaat, kebodohan-kebodohanku jangan diulangi lagi ya guys. Selalu ada hikmah ya setiap peristiwa. Kalau gitu kita sudahi dulu ya obrolan kita hari ini. Semoga bisa berlanjut lagi. Kalau ada yang request nanti kita lanjut lagi pembicaraannya. Makasih banyak ya. Lihat aja ya. Bye-bye. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ya. Udah berapa lama tadi kita ngobrol? Lama banget. Mana juga. Tapi seru banget. Lama banget guys. Tapi seru. Seru banget. Kita tutup aja dulu ya. Kalau teman-teman kalian masih ada pertanyaan terkait KB atau ingin sharing-sharing pengalaman juga, boleh komen dulu ya. Iya. Makasih udah nonton episode kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay safe at home. Saya Tika. Thank you. Ini pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.